Seri kedua Bukek Xiansu. Suling Emas. Audiobook novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 27. Hebat, kakek Jembel, hebat namamu. Pantas kau goyang-goyang selalu tongkatmu seperti ular itu. Kiranya julukanmu ular sakti. Wah, hebat, seperti halilintar di tengah hari panas. Kembali pengemis itu melengak. Seperti halilintar di tengah hari? Wah, baru sekali ini aku mendengar pujian begitu. Kau tahu, bukan? Halilintar yang menyambar-nyambar mengeluarkan suara keras, takkan mendatangkan hujan. Namamu seperti gentong kosong berbunyi nyaring. Seperti perut kosong kebanyakan angin, maka angin busuk pula yang dikeluarkan. Tan Hui tak dapat menahan senyumnya. Wah, Lucian ini terlalu berani, terlalu bebas dan liar, akan tetapi juga terlalu menarik hati. Sebaliknya, Sin Choa Koaitung marah bukan main. Tahulah ia sekarang bahwa ia telah dipermainkan oleh wanita cantik ini. Bocah kemarin sore berani kau memandang rendah tongkatku dan nama besarku? Ah, sama sekali tidak. Sin Choa Koaitung. Hanya mengingat nama julukanmu istimewa, tentu kau pun mempunyai keistimewaan pula. Memang, aku mempunyai dua keistimewaan. Pertama, sekali tongkatku ini bergerak, jiwa seorang manusia melayang. Dan sekali aku melihat wanita sejelita seperti kau ini, sekaligus hatiku lemas. Ternyata kakek ini tidak hanya lihai julukannya, juga lihai pula mulutnya sehingga serentak ia mampu membalas. Namun ia menghadapi Liu Lucian, gadis yang lincah jenaka, liar ganas dan pandai bicara. Sayang sekali, tua bangka Jembel, mulai hari ini julukanmu akan terganti dengan tongkat buntung ular buduk. Kata-kata ini ditutup dengan gerakan tangan dan, sing, pedang Toa Hong Kiam sudah berada di tangan kanan sedangkan tangan kirinya di saat itu juga sudah mengipatkan 7 batang siang tok siam yang hanya tampak sebagai kilatan sinar merah menuju semuanya ke arah muka si pengemis kurus. Ai! Pengemis itu kaget bukan main, akan tetapi ia lihai, karena dalam kegugupannya, tongkatnya sudah diputar cepat melindungi mukanya sehingga jarum merah itu kena dipukul runtuh. Monyet tua, makan pedangku! Lucian sudah menerjang lagi dengan pedangnya. Ia menggunakan ilmu pedang Toa Hong Kiam Hoat, cepatnya bukan main, dahsyat bagaikan angin badai, sesuai dengan sifat dan namanya. Seperti badai mengeluarkan kilat bertubi-tubi, dalam serentetan serangan pedangnya sudah menyambar ke arah 5 jalan darah berturut-turut. Orang. Oh, ting, cering-cering-cering. 5 kali pengemis itu menangkis dengan tongkatnya, keringat dingin mengucur membasahi mukanya karena hampir saja ia tak dapat menahan serbuan hebat itu. Baiknya ilmu tongkatnya memang lihai maka setelah berhasil menangkis 5 kali sambil mengeluarkan seruan kaget, ia melompat ke belakang menjauhkan diri agar terlepas daripada rangkaian kilat menyambar itu. Lucian berdiri tersenyum memandang dengan sinar mata berseri-seri mengejek. Ular buduk, apakah kau tidak lekas berlutut minta ampun? Kalau tadinya pengemis kurus tua itu tertarik oleh kecantikan Lucian yang berhasil membangkitkan darah tuanya yang sudah hampir mendingin, kini kakek itu menjadi demikian marahnya sehingga serasa dadanya hampir meledak dan ia mengeluarkan kata-kata. Setelah menelan ludah beberapa kali, barulah ia berteriak-teriak. Bocah setan, agaknya kau sudah bosan hidup. Berkata demikian ia lalu memutar tongkatnya dan menerjang maju. Tongkatnya menusuk dengan gerakan aneh dan karena ujung tongkat yang bergerak-gerak tak menentu itu sukar diduga kemana hendak menyerang. Sejak tadi Tan Hui melongo kagum menyaksikan kehebatan ilmu pedang dan ilmu melepas jarum wanita itu. Kini ia makin kagum lagi setelah menyaksikan betapa Lucian menghadapi tongkat yang digerakkan sedemikian lihainya dengan cara sembarangan dan main-main saja. Pedang di tangan Lucian membentuk garis-garis segi 8 seperti patkua. Akan tetapi anehnya, kemanapun ujung tongkat pengemis itu meluncur, ia pasti bertemu dengan garis pedang sehingga tongkatnya terpental kembali. Hebat wanita ini, diam-diam Tan Hui berpikir. Ia mencoba untuk memperhatikan dan mengenal ilmu pedang itu, namun sia-sia. Sifatnya seperti Pat Kua Kun, akan tetapi ada kalanya mirip ilmu pedang Pat Sian Kiam Hoat yang tersohor, namun ini hanya mirip belaka karena sifatnya benar amat berlainan. Ilmu pedang ini aneh dan menyembunyikan sifat yang amat ganas.
Dalam waktu singkat saja Sincoa Koaitung merasai keganasan ini karena tiba-tiba garis-garis itu berubah menjadi lingkaran berputar-putar dan tiba-tiba dari kedudukan mempertahankan, pedang itu berubah menjadi pihak penyerang karena setiap tangkisan dilanjutkan dengan tusukan yang kesemuanya mengarah bagian berbahaya. Mulailah pengemis itu terdesak dan celakanya, tangan kiri Lucian terus-menerus bergerak, sekali bergerak menyambarlah sebatang jarum merah yang berbau wangi. Sambaran jarum dibarengi tusukan pedang. Serangan ilmu pedang Patmo Kiam Hoat ciptaan Pajiu Sinong saja sudah hebat apalagi kini ditambah dengan serangan Siang Tok Ciam, tentu saja ia menjadi repot sekali. Menarilah, ular buduk, menarilah. Lucian berkata mengejek dan menyerang makin gencar dengan jarum dan pedangnya. Sengaja ia menutup jalan bawah dengan serangan jarum bertubi-tubi sedangkan pedangnya merangsang ke arah muka sehingga keadaan pengemis itu seperti seekor kera dikeroyok tawon. Ia meloncat-loncat menghindarkan kakinya dari sambaran jarum, sedangkan sedapat mungkin ia melindungi mukanya dari ancaman pedang dengan pemutaran tongkatnya yang sudah tidak karuan lagi gerakannya. Tiba-tiba Lucian membentak, disusul teriakan kesakitan. Cepat sekali hal ini terjadi, tahu-tahu pengemis itu roboh dengan paha tertusuk jarum dan telinganya menggelinding ke dekat kaki Lucian dan sekali bacok, tongkat itu pun buntung. Nah, bukankah kau sekarang menjadi tongkat buntung ular buduk? Lucian mengejek. Kebetulan saat itu Lucian berdiri membelakangi pengemis kepala besar, dan agaknya ia tidak tahu betapa dengan penuh kemarahan kakek pengemis itu sudah melompat maju dan mengirim pukulan dengan tangan kosong yang menimbulkan angin bersiutan. Jangan curang! Tiba-tiba Tan Hui berseru. Tempat ia berdiri cukup jauh, akan tetapi sekali kakinya menjejak tanah, tubuhnya berkelebat cepat luar biasa dan di lain saat ia telah menangkis pukulan jarak jauh yang dilakukan pengemis kepala besar. Dua buah lengan yang kuat bertemu dan terus menempel. Alangkah kaget hati Tan Hui ketika mendapat kenyataan betapa lengannya seakan-akan lekat dan tak dapat ditarik kembali. Ia maklum bahwa pengemis itu mempergunakan luekang yang amat tinggi, maka terpaksa ia pun lalu mengerahkan luekangnya untuk melawan. Mereka bertanding tanpa bergerak, hanya kedua lengan saling tempel, saling mendorong dengan pengerahan tenaga luekang. Pertandingan macam ini selalu lebih berbahaya daripada pertandingan ilmu silat yang setiap serangan masih dapat dielakkan. Akan tetapi adu tenaga macam ini, yang kalah tentu akan menderita luka dalam yang amat berbahaya. Ketika merasa betapa tenaga pengemis itu benar-benar amat kuat, makin lama dorongan dan tekanannya makin berat, diam-diam Tan Hui mengeluh. Kalau mengandalkan ilmu silat, kiranya takkan sukar mengalahkan lawan ini, akan tetapi sekarang sudah terlanjur mengadu tenaga, sukar baginya untuk mundur lagi. Maju payah, mundur berbahaya. Terpaksa ia nekat dan mengerahkan terus tenaga dalamnya. Koko, mengapa begini sabar melayani dia? Tiba-tiba Lucian berkata halus di belakang Tan Hui sambil menepuk pundak pendekar itu. Tan Hui kaget. Tepukan itu biarpun perlahan namun dapat mengganggu pengerahan tenaga luekangnya, karena tepukan itu agaknya mengarah punggung dekat pundak. Namun untuk menghindarkan diri tak mungkin. Celaka, pikirnya, apakah Lucian ini hendak mencelakai aku? Tapi suaranya begitu merdu, panggilannya, Koko, begitu mesra. Pelak! Benar-benar Lucian menepuk punggungnya, tepat di mana hawa sinkang lewat dan menjurus ke lengannya yang menempel dengan lengan lawan. Akan tetapi anehnya, tenaganya bukannya buyar melainkan menjadi makin kuat dan tahu-tahu kakek berkepala besar itu mencelat ke belakang sampai 3 meter jauhnya, lalu bergulingan beberapa kali baru meloncat berdiri dengan muka pucat. Kalian yang curang! Kakek itu memaki dan begitu kedua tangannya bergerak, ia sudah menyambar sebuah batu besar di sampingnya dan melontarkannya ke arah Tan Hui dan Lucian. Batu itu besar sekali, beratnya tentu tidak kurang dari 500 kati, akan tetapi tidak begitu mudah dilontarkan seperti orang melontarkan sekepal batu saja. Hebat serangan ini, karena jarak di antara mereka hanya 4 meter sedangkan batu itu menyambar amat cepat. Lucian berseru keras dan tubuhnya lalu ia banting ke belakang, terus ia bergulingan menjauhi tempat itu. Ia melihat dengan penuh kekaguman betapa tubuh Tan Hui mencelat ke depan agak tinggi dan tepat pendekar itu hinggap di atas batu yang menyambar lewat, seperti seekor burung saja gerakan ini, kemudian ia menunggang batu itu dan ketika batu jatuh ke tanah, ia pun meloncat turun. Wah, kalau aku memiliki ginkang seperti itu, barulah puas hidupku. Tanpa terasa lagi Lucian berseru penuh kekaguman.
Kakek berkepala besar itu telah menderita luka dalam. Ia menjura lalu berkata, "Hui Kiam Eng, kepandaianmu dan temanmu memang hebat. Akan tetapi kalau kau berani mendatangi tempat pancu kami di Kanghu untuk menerima putrimu atau menerima kematianmu, barulah kami benar-benar kagum." Ia lalu menghampiri temannya yang masih merintih-rintih, dan menyeretnya pergi dari situ. "Adik Lucian, hebat bukan main kepandaianmu. Benar-benar tak pernah kusangka. Kiam Hoatmu aneh dan hebat, adapun tenaga Luekangmu, benar-benar aku seperti tidak bermata tak tahu bahwa aku berhadapan dengan seorang pendekar wanita yang sakti." Lucian tersenyum, girang sekali hatinya. Tan Hui Koko, mengapa kau begitu memuji setinggi langit? Kalau mau bicara tentang kelihayan, kaulah orangnya. Terutama sekali ginkangmu, benar-benar membuat aku tunduk dan kagum. Kalau saja aku dapat memiliki ginkang seperti itu, alangkah akan bahagia hatiku. Bagi seorang seperti kau ini, adik Lucian, tidak ada lagi yang tak mungkin di dunia. Apa sukarnya mempelajari ginkang bagi kau yang sudah mampu mempelajari ilmu silat sehebat itu? Benarkah? Benarkah, kakak yang baik? Kau suka untuk mengajarkan ginkangmu kepadaku? Terima kasih, kau baik sekali, baik sekali. Saking girangnya Lucian memegang lengan Tan Hui dengan kedua tangannya. Sejenak mereka berdiri seperti itu, mata saling pandang, dan di dalam hati masing-masing makin tertarik. Semenjak 2 tahun yang lalu istrinya meninggal dunia karena sakit, Tan Hui hidup penuh dengan kesunyian. Hal itu biarpun amat mendukakan hatinya, namun dapat ia tahan, karena Tan Hui adalah seorang jantan yang berbatin kuat. Tidak mudah hatinya tergoda oleh kecantikan wanita, maka selama ini ia pun tinggal menduda, sedikit pun tidak pernah menoleh ke arah wanita lain, menekuni kesunyian hidupnya. Akan tetapi pertemuannya dengan Lucian ini adalah luar biasa. Wanita ini luar biasa cantiknya, luar biasa pula kepandaiannya. Tidaklah heran kalau Tan Hui menjadi tertarik. Hati seorang kakek pendeta sekalipun mungkin akan tergetar kalau melihat Lucian yang cantik jelita, yang semerbak harum, berlagak memikat hati. Bagi Tan Hui, Lucian merupakan wanita yang amat menarik, apalagi kalau diingat bahwa mendiang istrinya adalah seorang wanita lemah, berbeda sekali dengan Lucian ini yang dalam hal kepandaian, tidak berada di sebelah bawah tingkatnya sendiri. "Bagaimana, Koko? Tentu kau mau mengajarku ginkang, bukan?" Sudah berada di ujung lidah Tan Hui untuk menyanggupi, akan tetapi mengingat bahwa ilmu pedang dan ilmu ginkangnya adalah kepandaian yang merupakan ilmu turunan, ia merasa agak meragu. "Aku tidak keberatan, tapi ilmu itu belum pernah diturunkan kepada orang luar. Maksudku, itu adalah ilmu turunan." Lucian yang masih memegang lengan Tan Hui, merapatkan tubuhnya sehingga Tan Hui terpaksa meramkan mata karena keharuman yang menyengat hidungnya membuat hatinya berguncang keras. "Apakah kau tidak mau menganggap aku orang dalam?" Suaranya merdu lirih seperti berbisik. Pada saat itu, sudah banyak orang berkumpul karena tadi tertarik oleh keributan di depan rumah makan. Melihat ini, Tan Hui segera berkata perlahan, "Moi, tak baik bicara di sini seperti ini. Di manakah kau tinggal? Mari kita bereskan perhitungan dengan rumah makan dulu. Aku tinggal di penginapan sebelah rumah makan. Biarkan aku yang membayar, Tan Koko." Akan tetapi sebelum mereka memasuki rumah makan, serombongan orang kelihatan berlari mendatangi. Pakaian mereka adalah pakaian ahli silat, seperti yang biasa dipakai oleh orang-orang yang pekerjaannya pengawal atau tukang pukul. Akan tetapi begitu tiba di depan Tan Hui, 7 orang itu segera menjatuhkan diri berlutut dan setelah dekat tampaklah bahwa mereka adalah para piausu, pengawal barang berharga, yang mukanya penuh debu dan keringat, bahkan di antara mereka ada yang terluka sehingga pakaian mereka berlumur darah. "Tante Hiap, pendekar besar Tan, mohon suka memberi pertolongan kepada kami para piausu yang celaka." Seorang di antara mereka yang tertua dan pundaknya terluka bacokan, segera berkata dengan suara penuh permohonan. "Kebetulan sekali kami yang bercelaka mendengar akan kehadiran Tai Hiap di sini, maka kami segera menghadap Tai Hiap untuk mohon pertolongan. Kalau Tai Hiap tidak suka menolong, berarti kami sekeluarga akan mati." Tan Hui mengerutkan keningnya. Tidak patut para piausu yang termasuk golongan orang gagah bersikap selemah ini. "Kalian ini rombongan piausu dari manakah dan apa yang terjadi sehingga kalian merengek-rengek seperti anak kecil?" tanyanya berisikan teguran. "Maaf, Tai Hiap, kalau sikap kami menjemukan Tai Hiap. Akan tetapi karena kami sudah putus harapan.
Ketahuilah, Tai Hiap. Kami dari perusahaan pengantar barang Hong Ma Piao Kiok, perusahaan pengantar kuda angin. Kali ini kami ditugaskan mengantar 5 peti barang-barang berharga milik seorang pembesar yang pindah tempat, yang katanya berharga ribuan tali emas. Karena perjalanan menuju kota Suiki yang biasanya aman, kami tidak merasa khawatir apa-apa. Ternyata, di luar dugaan, di lereng bukit itu, hanya 40 li dari sini, kami dihadang perampok, barang-barang kami dirampas semua, bahkan di antara kami ada yang tewas dan luka-luka. Gerombolan perampok itu agaknya masih baru di sana, dipimpin oleh kepalanya yang lihai. Tai Hiap, harap Tuan sudi menolong kami, karena kami tidak mampu merampas kembali 5 buah peti itu pasti perusahaan kami akan bangkrut, dan kami semua akan diseret ke penjara. Kalian tidak becus melawan perampok, mengapa berani menjadi piausu? Tiba-tiba Lucian membentak mereka. Memang piausu lawannya perampok, siapa kalah harus berani menanggung resikonya, mengapa kalian ribut merengek-rengek minta bantuan orang lain? Tak tahu malu? Hayo pergi, jangan ganggu lagi, kami punya urusan yang lebih penting. 7 orang piausu itu kaget sekali. Mereka bingung karena tidak tahu siapa adanya wanita cantik jelita yang galak itu. Akan tetapi karena melihat wanita itu berada di situ bersama Tan Hui, mereka lalu membentur-benturkan jidat ke tanah sambil memohon-mohon dengan suara pilu. Sudah bertahun-tahun mendengar nama besar Tai Hiap sebagai pendekar budiman yang selalu mengulurkan tangan menolong mereka yang menghadapi malapetaka. Kini kami mohon dengan segala kerendahan hati. Sudahlah jangan banyak ribut lagi. Biar ku bereskan sebentar urusan kecil itu. Di mana adanya si perampok? Koko, kau hendak memenuhi permintaan mereka yang cerewet ini? Bukan urusan kita. Hanya sebentar, Sian Moi. Bukit itu tampak dari sini, dan membereskan segala macam perampok hina apa sih sukarnya. Hanya makan waktu beberapa jam juga beres. Aku tidak sudi mencampuri urusan piausu-piausu tenik ini. Lucian cemberut. Tan Hui tersenyum. Biarlah aku sendiri yang mengurus hal ini, harap kau suka menanti. Tak lama aku kembali. Lucian tidak menjawab, keningnya berkerut dan matanya memandang ke arah para piausu dengan marah. Kemudian ia membalikkan tubuh memasuki rumah makan. Setelah Tan Hui pergi dengan cepatnya diikuti para piausu yang seakan-akan hidup kembali karena mendapat harapan besar tertolong. Lucian lalu dengan sikap uring-uringan membayar harga makanan, menyuruh pelayan rumah makan mengambil alat tulis, lalu ditulisnya beberapa huruf di atas kertas yang kemudian dilipatnya dan diserahkannya kepada pengurus rumah makan. Kalau Tan Hiap datang, kau berikan surat ini kepadanya. Awas, jangan sampai lupa, surat ini sama harganya dengan sepasang telingamu. Pengurus itu yang tadi melihat betapa wanita kosen ini membikin buntung telinga seorang pengemis lihai, menjadi ngeri dan hanya dapat memandang dengan lidah keluar ketika Lucian dengan langkah gesit keluar dari situ. Mengapa terjadi keanehan pada perkumpulan Hong Sim Kaipang? Dahulu perkumpulan ini terkenal sebagai perkumpulan pengemis yang mengutamakan kegagahan dan kebaikan, di bawah pimpinan Eugene Tianglo yang terkenal bijaksana dan keras terhadap anak buahnya sehingga jarang terjadi anak buah perkumpulan ini berani melakukan penyelewengan. Akan tetapi, memang terjadi perubahan hebat sejak 3 bulan yang lalu. Seorang laki-laki berusia 30 tahun lebih bernama Po Ke Lui, berasal dari pantai lautan Pohai, datang membuat gara-gara. Po Ke Lui ini bukan orang sembarangan, ia murid seorang sakti yang bertapa di dalam gua-gua sepanjang pantai Pohai. Semenjak kecil Po Ke Lui digembleng oleh pertapa ini dan memperoleh ilmu silat yang tinggi sekali. Akan tetapi beberapa tahun yang lalu, ia tidak dapat menahan gelora nafsunya yang memang selalu mengalahkan batinnya sehingga ia menculik dan memperkosa seorang wanita nelayan, membunuh suami wanita itu dan beberapa orang keluarganya yang hendak membela wanita itu. Gurunya marah sekali, akan tetapi dalam cengkeraman nafsu iblis, Po Ke Lui turun tangan pula terhadap gurunya yang sudah amat tua dan lemah sehingga ia berhasil membunuh gurunya sendiri, kemudian membunuh pula wanita itu. Peninggalan gurunya berupa kitab-kitab pelajaran ilmu kesaktian ia ambil semua dan pergilah Po Ke Lui meninggalkan pantai Pohai dengan kedua tangan berlepotan darah pembunuhan kejam. Selama bertahun-tahun ia memperdalam ilmunya, mempelajari kitab-kitab dari suhunya, maka kepandaiannya makin meningkat tinggi. Dalam perantauannya, Po Ke Lui yang sudah menjadi hamba nafsu itu mengumbar nafsu angkara murka, mengandalkan kepandaiannya untuk melakukan apa saja demi memuaskan dirinya. Merampok,
membunuh, merampas wanita, dan mengganggu orang-orang Kang Ou untuk mengangkat diri dan namanya sehingga dalam beberapa tahun saja terkenallah nama Pou Ke Lui sebagai seorang tokoh muda yang ganas dan kejam sepak terjangnya. Pada suatu hari, yaitu 3 bulan yang lalu, sampailah Pou Ke Lui di Kanghu dan ia mendengar tentang perkumpulan Hong Sim Kaipang yang terkenal dan kuat. Dengan tertarik ia mendatangi markas perkumpulan itu dan tercenganglah ia menyaksikan betapa kuil tua yang dijadikan pusat perkumpulan. Ternyata di sebelah dalamnya terdapat perabot-perabot rumah yang cukup lumayan dan lengkap. Tertarik pula melihat betapa kedudukan ketua perkumpulan ini amat dihormat, baik oleh anak buah Hong Sim Kaipang yang mempunyai ratusan orang anggota, maupun oleh para penduduk sekitar tempat itu. Bahkan pembesar-pembesar negeri memandang perkumpulan ini dengan hormat. Maka timbullah niatnya yang bukan-bukan yaitu ingin merampas kedudukan ketua Hong Sim Kaipang. Dengan tenang ia mendatangi kuil di luar kota Hanghu, dan dengan seenaknya pula ia menyatakan kepada Eugene Tianglo bahwa ia ingin menjadi ketua Hong Sim Kaipang. Tentu saja belasan orang pimpinan itu menjadi marah, namun sekaligus mereka itu dirobohkan secara mudah oleh Pou Ke Lui. Bahkan Eugene Tianglo sendiri yang tentu saja mempertahankan kedudukan, terutama nama besarnya, dalam pertandingan yang hebat terbunuh olehnya. Sifat-sifat baik seseorang sukar ditiru dan tidak mudah menular. Sebaliknya sifat-sifat buruk itu tanpa diajarkan pun akan mudah ditiru dan merupakan semacam penyakit batin yang mudah menular. Setelah menyaksikan kesaktian petualang muda itu, para pimpinan Hong Sim Kaipang mau tak mau terpaksa tunduk, dan kemudian, melihat sifat Pou Ke Lui atau Kaipang Chu, ketua perkumpulan pengemis, yang baru ini jauh berlainan dengan sifat dan watak Eugene Tianglo, para anggota perkumpulan ini menjadi gembira sekali. Nafsu mereka yang selama berada di bawah pimpinan dan pengawasan Eugene Tianglo seakan-akan tertekan, kini mendapat jalan keluar dan mulailah terjadi pelanggaran-pelanggaran oleh anak buah Hong Sim Kaipang. Bahkan dendam yang selama ini terpaksa disimpan saja di dalam hati terhadap Hui Kiam Eng Tan Hui karena Eugene Tianglo malah menyalahkan anak buahnya sendiri, kini meluap-luap dan ketika para pimpinan menceritakan kepada ketua baru itu. Pou Ke Lui segera mengatur rencana dan menyuruh para pimpinan yang berkepandaian cukup tinggi untuk menculik Putri Tan Hui yang baru berusia 5 tahun dari rumah paman bocah itu. Hal ini dilakukan untuk langsung pergi mencari Hui Kiam Eng Tan Hui. Ketua baru ini merasa dirinya terlalu tinggi. Demikianlah peristiwa hebat yang terjadi pada perkumpulan Hong Sim Kaipang dan yang tentu saja mengherankan hati Tan Hui dan juga Lucian yang sudah mendengar akan kebesaran perkumpulan itu dan ketuanya, Eugene Tianglo. Dapat dibayangkan betapa marahnya hati Pou Ke Lui melihat anak buahnya mendapat penghinaan dari Tan Hui dan seorang wanita jelita bernama Lucian, malah 2 orang pembantunya yang ia anggap berkepandaian cukup yang ia utus menantang Hui Kiam Eng Tan Hui, juga menerima penghinaan pula. Ia anggap penghinaan melampaui batas dan ketika sore hari itu ia mengambil keputusan untuk mencari sendiri Tan Hui. Tiba-tiba muncullah Lucian yang menerobos masuk dengan pedang di tangan dan berseru. Di mana adanya Eugene Tianglo? Aku mewakili Hui Kiam Eng Tan Hui untuk mengambil kembali putrinya. Di dalam kuil itu para pimpinan Hong Sim Kaipang berkumpul, malah 2 orang pengemis yang telinganya buntung dan si kepala besar yang menderita luka dalam juga hadir di situ. Menyaksikan seorang wanita muda dengan pedang di tangan yang demikian cantik jelita, sejenak Pou Ke Lui melongo terpesona dan keheranan. Ia dapat menduga tentu inilah teman Tan Hui yang telah membuntungi telinga pembantunya. Ia terheran-heran bagaimana ada seorang wanita muda yang cantik jelita seperti ini mampu melakukan hal itu. Pou Ke Lui pada hakikatnya bukanlah seorang laki-laki mata keranjang, namun kali ini ia benar-benar terpesona dan untuk sejenak ia tidak mampu mengeluarkan kata-kata. Namun ia tidak bodoh. Ia tahu bahwa seorang, apalagi kalau ia wanita, yang sudah berani dengan sikap begini tabah memasuki sarang lawan, tentulah memiliki kepandaian yang boleh diandalkan. Kepandaian 2 orang pembantunya bukanlah rendah, dan kalau 2 orang pembantunya itu setelah bertemu dengan wanita ini pulang dalam keadaan terluka cukup hebat, terkena jarum beracun harum, telinganya buntung dan isi dadanya terguncang dan terluka, jelas bahwa di dalam Kaipang, kiranya hanya dia seorang yang akan sanggup menandingi wanita itu. Maka sebagai seorang yang berpengalaman luas, ia bersikap hati-hati, ingin tahu lebih dulu siapa gerangan wanita ini dan dari golongan mana. Akan tetapi, begitu 2 orang pengemis yang kalah di depan rumah makan itu melihat munculnya Lucian, mereka sudah lantas memaki dan memandang dengan mata melotot.
Ini cukup menjadi isyarat bagi para pimpinan pengemis yang jumlahnya ada 7 orang lagi. Serentak mereka itu bangkit dan mencabut senjata masing-masing. 7 orang pengemis ini semua adalah pengemis tua dan yang memiliki kepandaian tinggi. 5 di antara mereka bersenjatakan tongkat mereka, sedangkan yang 2 orang mencabut pedang. Namun Lucian sama sekali tidak takut. Dengan tangan kiri bertolak pinggang dan tangan kanan yang memegang pedang menudingkan ujung pedangnya ke arah 7 orang pengemis itu, ia membentak. Aku tidak ada tempo untuk berurusan dengan segala macam jembel tua bangka. Suruh Eugene Tianglo keluar untuk bicara denganku. Akan tetapi 7 orang pengemis itu tidak ada yang menjawab atau peduli, bahkan mereka lalu membuat gerakan mengurung nona yang cantik dan galak ini. Lucian menjadi gemas sekali dan ia sudah siap menerjang untuk memberi hajaran ketika di belakangnya terdengar suara yang jelas dan nyaring. Nona, Eugene Tianglo yang kau tanyakan itu sudah mati. Kaget sekali Lucian mendengar hal ini. Ia memang mendengar dari 2 orang pengemis bahwa para pengemis sudah mempunyai ketua baru, akan tetapi tidak ia sangka bahwa Eugene Tianglo sudah mati. Cepat ia memutar tubuh menghadapi si pembicara yang bukan lain adalah Pou Kelui. Ia melihat seorang laki-laki berusia 30 tahun lebih, tubuhnya sedang, kumis dan jenggotnya pendek, wajahnya berkulit kasar akan tetapi tidaklah buruk bahkan mendekati tampan. Kelihatannya orang ini lemah dan tidak mempunyai kepandaian yang tinggi, akan tetapi sepasang matanya mencorong bagaikan mata serigala. Pakaiannya biar sederhana, namun tidak ada yang ditambal, maka ia sama sekali tidak kelihatan seperti anggota pengemis, apalagi seperti ketua pengemis. Mati? Lucian ketika memutar tubuhnya berseru. Ya, mati, kata Pou Kelui dan senyum sinis muncul di bibirnya. Tidak kebetulan sekali, ia mati melawan aku. Diam-diam kagetlah Lucian. Siapa kira, orang macam ini mampu mengalahkan bahkan membunuh Eugene Tianglo yang terkenal berkepandaian tinggi. Tak masuk akal. Orang di depannya ini pantasnya seorang petani gunung, atau paling hebat seorang pedagang obat keliling. Akhirnya ia mendengus, kau siapakah? Akan tetapi pada saat itu, tiba-tiba 7 orang pengemis tua sudah serentak maju menerjangnya. Terpaksa Lucian memutar pedangnya dan membalikkan tubuh menghadapi mereka yang sudah mengurungnya. Ia segera menggunakan jurus 8 iblis menahan hujan dari ilmu silat Patmo Kiam Hoat, sekaligus ia menangkis datangnya hujan senjata, bahkan sekaligus pula dapat balas menyerang. Terdengar suara nyaring beradunya senjata dan di antara berdentingan ini Lucian mendengar orang itu tertawa dan berkata dengan nada mengejek. Namaku Pou Kelui, Nona, dan akulah sekarang ketua Hong Sim Kaipang. Lucian marah sekali karena ia kini dapat menduga bahwa ketua baru yang kelihatan lemah itu amat curang. Tentu tadi selagi bicara memberi perintah kepada para pembantunya untuk menyerbunya, menggunakan kesempatan selagi ia agak jengah. Baiknya ia dapat menghindarkan diri dari serangan mendadak itu dan kemarahannya meluap-luap ketika ia memaki, pengecut tengik. Kalau tidak lekas dibebaskan Putri Tan Hui, akan kubasmi habis Hong Sim Kaipang hari ini. Pou Kelui memperhatikan gerakan pedang nona itu dan diam-diam ia terkejut dan heran karena ia sama sekali tidak mengenal gerakan ilmu pedang yang mirip Patsian Kiam Hoat itu. Ia sudah berpengalaman dan boleh dibilang mengenal ilmu pedang dari golongan manapun, baik dari partai bersih maupun dari golongan hitam. Akan tetapi ilmu pedang yang dimainkan nona ini sama sekali asing baginya dan ia harus akui bahwa ilmu pedang ini hebat. Tiba-tiba terdengar suara, wes-wes, beberapa kali dan seorang demi seorang pengemis tua yang mengeroyok Lucian, terjungkal roboh karena mereka merasa kaki mereka menjadi lumpuh secara mendadak. Lucian sendiri tidak tahu mengapa mereka itu pada roboh dengan sendirinya, maka ia tidak mau mengotori pedangnya dengan lawan yang roboh bukan oleh dia. Dengan heran dia hanya menambah tendangan saja yang membuat mereka roboh mencelat keluar dari ruangan, hiruk-pikuk mereka memaki dan menyatakan rasa heran. Bersambung ke bab 28. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.